di Jawa Timur, 7 kota di Jawa Timur mogok. Orang-orang di Jawa Timur habis merayakan Hari Mogok Nasional. Kok bisa? Ya bisa. Soalnya Pertalite-nya waktu dicek begini. Sumpah gue nggak tahu kenapa ya. Tapi berita-berita ini keluar pas banget motor gue hilang. Kena sih kayak maksudnya seolah-olah mau tahu kayak nih 20 motor hilang aja kagak ketemu bro. Gimana lu yang cuma satu gitu kayak. Sedih bener gue. Jadi kayak makin gak ada harapannya ini. Ya Allah. Nekat curi mobil milik polisi, oknum polisi di Lampung ditangkap polisi. Nah, hayo. Gimana? Yang polisi aja mobilnya dimaling, gimana yang kita? Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM calon jenazah sekalian. Selamat pagi, literally pagi. Gokil, record video jam 6 morning person, anjay. Selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga diberikan kesehatan dalam menjalani hari yang nggak tahu akan baik atau buruk ini. Apapun yang lo lakukan di dalam hidup, gue yakin kita semua akan cepat masuk surga karena kita ada di Indonesia ya kawan-kawan. Dari kemarin kan banyak yang bilang kayak orang Indonesia itu gampang masuk surganya. Gue menganggap itu hanya bercandaan sampai akhirnya ngelihat berita-berita ini kayaknya bener dah. Maksudnya BBM kita dioplos, MBG kita beracun, sampai air hujan beracun. Kok bisa? Kayak banyak banget cobaan dalam hidup ya. Maksud gue kayak bener bro, ini kita ke akhirat, pintu surga terbuka lebar-lebar. Kayak kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh mari ya Allah, maaf bikin nunggu. Masuk kayak ada aja bro beritanya. Kayak ini yang perkara Pertalite men. Ini perkara Pertalite tuh nggak masuk akal di kepala. Maksudnya ini udah berulang kali terjadi, tidak ada perubahan. Menterinya ngomong itu lagi. Kemarin dia habis disorakin ketika lagi ngomong di kampus gitu, dikata hoak-hoak. Itu mah mantep pak, nikmatin pak. Maksudnya kapan lagi ya kan? Maksudnya kalau misalkan dia pidato di depan orang-orang yang kenal dia, orang-orangnya dia, yes man-nya dia kan pidato dengan tanpa gangguan sama sekali. Tapi kalau turun ke masyarakat, turun ngomong di depan mahasiswa, itu yang akan didapatkan. Itu harusnya menjadi tolak ukur dari apakah kebijakan-kebijakan Bapak benar atau tidak. Lu lihat ini Jawa Timur, 7 kota di Jawa Timur mogok. Orang-orang di Jawa Timur habis merayakan Hari Mogok Nasional. Kok bisa? Ya bisa. Soalnya Pertalite-nya waktu dicek begini. Gue sih curiga ini etanol ya. Maksudnya di latar belakang isu yang ada kemarin, kayaknya etanol. Cak Ji, wakil wali kota Surabaya, ya, seinget gue iya sih, iya gak sih? Wakil wali kota Surabaya datang ke salah satu Pertamina untuk mengecek setelah banyaknya keluhan motor berbet. Berbet itu lu naik motor nih, gasnya kayak kurang nih, kayak lu gas nih gitu tuh. Pernah gak motor lo gitu? Nah, itu terjadi di Surabaya dan kota-kota lainnya. Nih, lu lihat ada mas-mas marah-marah nih. Lel balil tancuk kon lel nggak sorot tok ya jano. Cok. Lu pedas ene kae lho delok matamu iki lho. Tok geke sorot tok iki. Ya sebanyak itu coba. Ini kayak kira berepet kabeh ajur kabeh. Nah. Kejadiannya itu 27 Oktober kemarin. Dimana ada penjelasannya. Salah satu mekanik bilang, bau Pertalite kali ini berbeda dari biasanya, lebih menyengat dan seperti ada endapan bensin lama. Saat wakil wali kota Surabaya melakukan sidak, ditemukan Pertalite yang bercampur dengan cairan misterius yang sampai sekarang belum diketahui cairan apa itu. Nah, itu cairan apa tuh? Apakah etanol seperti yang digadang-gadang untuk Go Green kemarin? Atau apa? Apa air bercampur etanol? Mungkin. Tapi lu lihat betapa marahnya orang ini men. Coba lu bayangin ini.
Buat lo yang masih mempertanyakan apa maksud etanol segala macam, itu udah sempat gue bahas di video sebelumnya. Di pojok kanan atas ada. Tapi intinya tuh penjelasannya adalah 10% etanol, 90%-nya bensin atau bahan bakar fosil. Menurut lo ini mana yang 90%? Menurut lo aja. Ini 50-50 pun enggak ini. 50% etanol, 50% bensin tuh enggak. Ini apa ini? Cok, gatel. Delon, Rek. Sampai ditebalikin begini terus kelihatan kalau apa ini hitam begini. Kepuasan nih, banyak ini dia pertalite begini kok. Pertalite kayak dengan oli. Kayak dicampur dengan oli. Bensin langsung kering dia. Semua Pertamina ini. Lu lihat ibu-ibu ini. Gue seneng banget. Jadi ibu-ibu ini tuh punya konten. Ada lah di IG kocak-kocakan aja. Lu lihat ini, lu lihat. Balik loh, bensin campur tai asu. Nah, kana. Berbet tuh gitu tuh ya. Bensinnya topik iki motor anyar guys, plat nomor lagi metu kok. Motor anyar, motor baru. Apa? Coba di bawah kayak. Iki cuman kan tak tap kabeh. Terus tadi tak resiki. Aku takon mesti Ivan saya. Ya. Terus bensin kita balik neh. Berebut neh. Terus otomatis tak tap neh kan ya. Kayak terus baru iki kancaku tak kon tuku Petramak, tukokno jajal Petramak 50.000. Nempom. Terus mari ini terus tak sokno. Pinu, terus baru tak reset sisa. Ketika dimasukin Pertamax bisa nyala. Berarti kan yang emang problem Pertalite-nya dong. Asu pancen BPOM dia. Kok BPOM? Bukan BPOM. Amin. Cuan. Kowe udah rusak kowe gara-gara kowe. Kurang akeh kowe. Badim. Omelin aja bu, omelin aja. Dan by the way, setelah semua komplain yang ada, Menteri ESDM kita Baginda Raja Bahlil Lahadalia datang ke salah satu SPBU untuk melakukan sidak, katanya, inspeksi mendadak di SPBU Kabupaten Malang. Dan di sini tidak diketemukan apa-apa. Katanya kualitas BBM dinyatakan sesuai standar dan aman digunakan. Pertanyaannya Bapak Bahlil Lahadalia yang saya cintai dan saya banggakan, ini adalah pom bensin yang menjadi tolak ukur kerusakan motor-motor itu atau bukan? Kalau motor-motor yang rusak tadi itu datangnya bukan karena di pom bensin ini, ya jangan dicek di sini. Dicek yang memang bermasalah. Dan kita juga nggak tahu kan di balik layar apa yang terjadi. Apakah udah disiapkan? Kita nggak tahu. Ini sidaknya beneran sidak apa emang orang Pertamina sempat ditelepon, bro, ini kita mau kita nggak tahu. Dan semuanya pun tanda tanya kan. Maksudnya gue bingung banget deh sama kalimat-kalimat sembarangan yang kayak. Dan kami baru selesai mengecek di pompa bensin di sini, SPBU 26 Malang, dan kualitas minyaknya yang dilaporkan itu sesuai standar dan baik. Kualitasnya sesuai standar dan baik. Kalau memang sesuai standar dan baik, nggak ada ratusan motor yang masuk bengkel. Ini itu, iya nggak sih? Ya nggak sih, bro? Bro, Semoga sekarang udah enggak ya. Ini tuh udah jadi concern gua karena orang yang nonton live gua bahkan merasakan hal yang sama. Maksudnya kalau udah sampai di titik terdekat nih yang nonton gua langsung nih, kawan gua langsung yang kayak ngasih tahu motor gua berebet di sini. Kan artinya banyak ya. Inspeksi mendadak alatnya begini. Apa emang alat ini udah selalu ready di pom bensin manapun? Gue nggak tahu ya. Nango Surabaya lil Bahlil cek pisui raimu karo Cakji. Cakji yang ini by the way. Saya di WA sama Mas Daniel ini ada anggotanya yang telah mengisi bahan bakar beberapa tempat di wilayah kota Surabaya. Setelah diisi, bener-bener ini tuh kayak apa, ruang terbuka untuk orang-orang datang
nemuin Cak Haji, ngelapor langsung dan menceritakan apa yang terjadi. Ada di YouTube channelnya. Kita udah pernah bahas Cak Haji waktu itu. Nah ini pertanggungjawabannya gimana? Apakah lu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang motornya rusak di Jawa Timur? Tuliskan di kolom komentar di bawah bagaimana ceritanya. Sejauh ini sih dari info yang gue dapat baru di Jawa Timur ya. Baru di Jawa Timur. Selingan dikit, gue kesel banget sama ini kemarin. Setelah 2 kali ditemukan ulat di menu MBG, Mitra Dapur klarifikasi. Itu jenis ulat yang bisa dikonsumsi dan tinggi protein. Kagak, bukan gitu. Masalahnya gue kagak pengen makan ulat. Gue pengen makan makanan. Kalau lu bilang bisa dimakan, kan kagak ada di menu, kocak. Siapa sih ini? Oh. Kesel banget, gue kayak kagak ada. Ih, kamu berak. Cok, gateli loh. Nggak mungkin kalimat ini keluar kayak, aduh maaf ya, tapi sebenarnya kalaupun kemakan nggak apa-apa kok. Nah, mungkin mau ngomong gitu ya, tapi penyampaian di clickbait ini tai banget. Ya tapi nggak boleh kan Bu, sebenarnya ada ulat. Ya nggak boleh. Oke lanjut. Hujan beracun loh. Hujan beracun. Sebenarnya gini, hujannya sih tidak beracun. Mikroplastik yang ada di dalam hujan itu yang membuatnya beracun. Sama aja loh. Ada penjelasannya. Peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, keren banget namanya, menjelaskan penelitian yang dilakukan sejak 2022 ini menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di Jakarta. Ia mengatakan partikel-partikel plastik mikroskopis itu terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Reza menjelaskan mikroplastik yang ditemukan umumnya berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik, terutama polimer seperti polyester, nilon, polietilena, polipropilena, hingga polybutadiena dari ban kendaraan. Reza menyampaikan temuan ini pun menimbulkan kekhawatiran lantaran partikel mikroplastik berukuran sangat kecil, bahkan kata dia, ukurannya lebih halus dari debu biasa sehingga dapat terhirup manusia atau masuk ke tubuh melalui air dan makanan. Selain itu, plastik juga mengandung bahan aditif beracun seperti ftalat, bisfenol, dan logam berat yang dapat lepas ke lingkungan saat terurai dan menjadi partikel mikro atau nano. Iya, oke baik. Yang beracun bukan air hujan ya, tapi partikel mikroplastik di dalamnya karena mengandung bahan kimia. Oke. Jadi sebenarnya informasi ini emang keluar untuk bahan edukasi masyarakat aja. Untuk lu supaya lu tahu kalau dunia sedang tidak baik-baik aja. Gue lupa deh, gue pernah nemuin artikel ini di mana, tapi ada sebuah riset yang menunjukkan kalau ada sejumlah mikroplastik yang ditemukan di feses manusia. Artinya di dalam tubuh kita ada kandungan-kandungan mikroplastik entah dari mana. Wah, ini kalimat bagus nih. Langit Jakarta sebenarnya sedang memantulkan perilaku manusia di bawahnya. Plastik yang kita buang sembarangan, asap yang kita biarkan mengepul, sampah yang kita bakar karena malas memilah, semuanya kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih halus, lebih senyap, tapi jauh lebih berbahaya. Wah, anjoy. Tahu. Kalau dipikir-pikir ya, jadi kayak berat banget. Jakarta emang kayaknya kebanyakan orang deh. Makanya mau dibikin ibu kota baru kan, meskipun ya, naik jet pribadi 59 kali dan habiskan 90 miliar, ketua KPU kena teguran. Begitu ditegur doang. Ditegur doang, bro. Kamu jangan begitu. Lah, ditegur doang. Anjing, ngepost foto Bahlil katanya bakal dipenjara. Gimana sih? Begini ditegur doang. Apaan? Kesel banget gue. Aneh banget gue. Nggak mau gue. Skip. Aneh banget. Apaan sih? Mahasiswa lapor 20 motor hilang dalam 2 pekan. Polisi sebut sabar dan bantu doa.
Insya Allah wahai manusia, suruh tobat tiba-tiba. Gokil. Sumpah gue nggak tahu kenapa ya, tapi berita-berita ini keluar pas banget motor gue hilang. Kena anjing kayak maksudnya seolah-olah mau tahu kayak nih 20 motor hilang aja kagak ketemu bro, gimana lu yang cuma satu gitu. Kayak sedih bener gue, jadi kayak makin gak ada harapannya ini. Ya Allah, BPKB doang ada ini. Ini gue nggak tahu nih kenapa sih, apaan sih nih. Dari artikel yang keluar di Kompas, kejadiannya sendiri terjadi di Jambi. Mahasiswa ini menggelar orasi di depan Mapolda Jambi. Mereka menyatakan kekecewaan terhadap Polsek Jambi luar kota dan Polsek Muaro Jambi yang dianggap lamban dalam menangani laporan pencurian sepeda motor yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Dari 16 Oktober sampai 31 Oktober, 2 minggu. Dalam jangka waktu 2 minggu, sebanyak 20 unit sepeda motor dilaporkan hilang, baik milik warga setempat maupun mahasiswa. Para korban udah lapor, namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan. Pas laporan pertama, polisi bilang udah koordinasi dengan Polres Kota. Terus dia bilang, kalian bantu doa ya, sabar. Dia bilang kayak gitu. Oh, kesel ya, kesel. Well, ya mungkin mahasiswanya atau yang ngelapor ini berharap ada omongan yang lain sih, maksudnya. Air menambahkan bahwa setelah 1 minggu ia kembali mendatangi Polsek untuk menanyakan perkembangan. Jawaban sama, suruh bantu doa dan sabar. Iya. Ada. Jadi intinya tuh kos-kosan, kontrakan mahasiswa sama rumah warga yang sebagian besar nggak punya CCTV atau penjagaan malam gitu, motornya pada hilang. Dan mungkin melihat dari jumlah korban yang cukup banyak, which is 20 motor, mungkin kayak akan ada penelusuran lebih dalam gitu, karena ini kayaknya sindikat, bro. 2 minggu 20 motor, anjir, metik di mana itu, gila. Kesel banget. Dan ya intinya itu, perkara keramaian itu hadir karena muncul statement ini, sabar dan bantu doa, yang mana ya gue juga gak tahu sih, maksudnya apakah maling motor memang sesusah itu untuk ditangkap atau gimana, gue juga gak tahu. Karena memang dari kasus gue, maling motor anjing banget, gue kesel banget dah. Gue gak tahu lu udah tahu ceritanya atau belum ya, tapi kurang lebih 2 minggu lalu motor gue hilang, NMAX, pajaknya hidup, baru balik nama sih. Pajaknya masih sampai Februari tahun depan, balik nama, ganti kaleng. Maling anjing, ketika diambil motor gue full Pertamax. Ih, kesel banget gue. Gue udah berusaha ikhlas, men, tapi ngeliat berita-berita kayak gini kayak Dan metode yang digunakan tuh udah bermacam-macam, udah aneh-aneh. Caranya mereka nyolong motor gue, anjing, colongan, tiba-tiba curhat. Kayak gini. Caranya mereka untuk mencolong motor gue adalah mereka masuk ke pagar. Salahnya gue adalah, memang salah gue, harus gue akuin salah gue. Malam-malam pagar gak gue gembok. Gue sih mikirnya kayak, oh perumahan gue aman, ada security. Masa maling berani sih ada security? Nah. Terus gue juga punya rasa pede, karena apa? Karena gue melek sampai pagi. Gue kan kalau kerja malam ya, jam 6. Jam-jam segini juga gue record. Gue kelar record jam 8. Istri gue bangun setengah 10, setengah 11 untuk ngambil paket, ngambil makanan. Waktu dilihat, loh motor gue mana? Nggak ada, hilang. Caranya dia adalah pagar rumah gue itu ditutup, terus kan ada pegangannya nih, yang pegangan kiri kanan itu diikat sama dia pakai kain. Waktu gue ngelapor ke kepolisian, pihak polisi bilang kayak, oh itu cara mereka untuk memperlambat proses kita. Kalau misalkan ketika mereka maling, kita tahu. Jadi kayak diikat untuk memperlambat yang di dalam rumah nih supaya susah keluarnya. Karena emang nggak bisa dibuka main dari dalam, harus dari luar gitu. Dan sampai sekarang udah 2 minggu nggak ada kabar apa-apa, nggak ada. Fungsi gua waktu itu lapor ke pihak kepolisian sih emang ya utamanya adalah ketakutan motor itu digunakan untuk hal yang tidak. Jadi kalau somehow motor itu digunakan orang lain untuk tindak kejahatan apapun, atas namanya masih atas nama gua, ya gue tinggal bilang itu bukan gue yang lakuin, gue udah lapor polisi, itu motor hilang, gitu aja.
Setelah dipikir-pikir makin kesel. Gue jadi bertanya-tanya deh, berapa persen sih persentase motor dilaporkan hilang terus kembali gitu? Gue pengen tahu dah. Emang sepinter itu maling? Apa gimana sih? Di perumahan gue 2 men yang hilang. Di hari yang sama, di malam yang sama. Oh, dan kabar akhirnya puluhan motor di Jambi hilang dalam 2 pekan. Mahasiswa dan warga ngadu ke Damkar. Damkar the best. Kami cinta Damkar. Nekat curi mobil milik polisi, oknum polisi di Lampung ditangkap polisi. Nah, hayo, gimana? Kok bisa? Menurut lo aja. Yang polisi aja mobilnya dimaling, gimana yang kita? Tapi ini sebagai headline kocak banget, men. Nekat curi mobil milik polisi, oknum polisi di Lampung ditangkap polisi. Gue pengen tahu nih, ceritanya gimana ya? Semua bermula saat korban AKP FN berangkat berlibur ke Lampung, naik mobil. Dia sampai dan menginap di hotel. Keesokan harinya, AKP FN kehilangan kunci mobil karena lupa naruh di mana. Ia kemudian membuat laporan kehilangan ke pengelola hotel. Secara kebetulan kunci mobil itu ditemukan oleh T, seorang rekan Aibda yang kebetulan juga menginap di hotel yang sama dengan korban. T menemukan benda tersebut di dekat lift. Ia awalnya mengira kunci mobil milik temannya, ternyata bukan setelah ia pastikan. Pelaku T tersebut tidak melaporkan penemuannya, malah ia datang ke parkiran untuk nyari mobil korban. Remote dipencet, lalu sinyal Toyota Innova Reborn berwarna silver menyala. Oh, dia nemu kunci mobil. Kunci mobilnya dicek, mobilnya yang mana ya? Nyik. Oh, yang itu, dibawa sama dia, dibawa kabur. Lah, T lalu berkoordinasi dengan pelaku D yang sudah dikenal sebagai penjual mobil bodong. Singkat cerita, komplotan menyusun rencana pencurian pada Minggu. Aksi pelaku hampir saja gagal. Mereka sempat dicegah keluar oleh petugas parkir, namun karena berhasil meyakinkan, akhirnya komplotan tersebut membawa kabur mobil milik korban. 2. Ditangkap saat nyabu. Enggak, kita harus ingat, ini polisi kan? Oknum. T berkoordinasi dengan penjual mobil bodong, ditangkap saat nyabu. Apa ini? Iya baik, iya. Ya Allah. Maksudnya ketika polisi aja bisa kena, gimana kita? Well, ini kasusnya beda sih. Maksudnya kunci mobilnya dia hilang gitu, terus ditemuin orang. Yang kebetulan polisi juga. Polisi menemukan kunci mobil. Kok nggak dibalikin? Kok diambil? Makanya ketika ada kasus maling ketangkep, sekarang gue jadi paham bagaimana perasaan orang-orang yang kayak pengen banget nampol. Ngerti gue sekarang. Paham gue. Keselnya kayak apa, ngerti. Meskipun ini tidak membenarkan perilaku main hakim sendiri dan segala macemnya ya. Apalagi kalau sampai ada di kasus ngebakar maling, kayaknya nggak bisa gue masukin artikelnya. Tapi kayak beberapa waktu lalu sempat ada kasus maling ketangkep. Tiba-tiba ada video yang ngasih lihat malingnya ini dibakar. Omongan-omongan awal sih, wah maling dibakar warga gitu-gitu kan. Padahal ada polisi apa segala macem. Awalnya gue mikir kayak ngebakar orang sih nggak boleh ya. Tapi sih gue paham bagaimana keselnya orang menghadapi maling ini gitu. Terus ada update dari artikelnya. Ternyata update dari artikelnya adalah awal mula pencuri motor terbakar di Surabaya, polisi lepaskan ikatan tali pakai korek api. Gue nggak tahu lu udah ngeliat videonya atau belum ya. Yang mana gue belum bisa, mohon maaf sekali tidak bisa saya tampilkan di sini karena YouTube ini bro. Tapi intinya ada maling motor namanya Rizky, kebakar saat hendak diamankan. Awal mula Rizky terbakar saat hendak diamankan bermula ketika polisi hendak melepaskan ikatan tali. Namun petugas menggunakan korek api saat melepaskan ikatan tali. Rizky yang sebelumnya sudah disiram bensin oleh warga pun langsung terbakar hidup-hidup. Ya Allah.
Nggak, yang kebakar masih hidup, malingnya masih hidup by the way. Luka bakar 60%. Cuman kronologi pencuriannya itu ada korban parkir motor depan rumahnya jam 10 pagi. Habis jemput anaknya pulang sekolah. Dikunci stang tuh taruh depan rumah. Dalam hitungan menit tiba-tiba ngedenger suara motor. Dia langsung keluar, mendapati motor sudah digondol pelaku. Teriakan korban mengundang perhatian warga. Masa beramai-ramai mencoba menangkap pelaku hingga akhirnya berhasil. Dia menyebut warga mengikat pelaku dan sempat menyiramnya dengan bensin. Posisinya pelaku udah ditali, terus ada yang nyiram bensin, tapi nggak ada yang bakar. Buat nakut-nakutin pelakunya aja kayaknya. Tuh. Gak lama setelah itu, polisi datang ke tempat kejadian, bawa mobil polisi. Sebelum membawa ke kantor, petugas sempat berusaha melepas tali yang mengikat tangan pelaku dengan korek api. Mungkin polisinya nggak tahu kalau dia habis disiram bensin. Yang mana sih harusnya tercium ya aroma bensin, cuman gue nggak tahu. Tangannya kan diikat. Dibakar dong, mau ngelepasnya yang gampang gimana ya, dibakar. Karena sempat ada kalimat kalau niatnya tuh pengen dilepas, pengen disobek nih. Nah itu ada petugas niatnya melepas kain yang di tangan malingnya, tapi pakai korek, soalnya sulit kan. Nah sulit tuh ngebukanya ikatan talinya, akhirnya pakai korek. Dia nggak tahu mungkin bocahnya udah disiram bensin, kebakarlah, luka bakar 60%, maling panggang. Gue nggak tahu kesalahannya ada di mana sih, cuman ini adalah pelajaran yang saya ambil kawan-kawan ya. Tolong lebih dijaga kendaraan-kendaraannya, karena harus gue akuin kesalahan gue juga adalah seperti gue terlalu pede dengan situasi, menggampangkan situasi dan lalai. Dan seperti kata siapa deh, bapak-bapak di penjara itu, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada pelaku, tapi karena ada kesempatan, gitu-gitulah. Jadi untuk sekarang tindakan preventifnya adalah pasang CCTV apapun modelnya lah, yang penting bisa ngerekam. Terus kalau misalkan amit-amit motor dimaling ya kelihatan gitu. Pagar gembok kalau malam, meskipun lu melek, pagar gembok. Bagusnya motor taruh ruang tamu ya. Gue dari dulu selalu ketawa kalau misalkan ada jokes-jokes yang ada hubungannya sama itu. Kayak, aku mah apa tuh, motor aja dimasukin ke depan TV. Gue suka banget jokes itu. Ternyata memang sepertinya mesti dilakukan kalau perlu dilakukan. Dan satu hal yang penting tapi terkesan gak penting adalah foto motor lu, men. Sekarang lu kan bertanya-tanya kayak, ngapain gue motor gue? Takutnya lu kejadian kayak gue. Motor gue hilang nih. Gue ditanya Pak RT dong, pas motor hilang, gue jelasin kronologisnya apa segala macam. Oke gitu. Ada fotonya nggak? Terus gue baru sadar, gue gak punya foto motor gue. Terus gue mempertanyakan itu juga, maksudnya atas dasar apa gue ngefoto motor gue gitu? Ternyata untuk momen-momen seperti ini. Jadi, lu pause dulu video ini, lu ke motor lu foto, atau lu ke mobil lu foto. Simpen aja tuh di galeri, Ben. Simpen aja di galeri. Atau lu taruh di file mana kayak gitu. Amit-amit ya. Hilang terus kagak ada dokumentasinya. Jadi orang nggak tahu ciri-ciri motor lu yang hilang kayak apa dan segala macemnya. Meskipun maling pintar sih. Gue yakin maling punya 1001 cara untuk ngebikin motor itu seperti tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Tapi ya jadiin pelajaran bro. Jadiin pelajaran. At least lu enggak lah gitu. Nmax gua. Fuck. Kesel banget. Ya semoga motor gua balik. Amin. Ngomongin tentang motor, ngomongin tentang belinya mahal. Belinya mahal pakai duit. Nyari duit dari mana? Banyak sekali hal. Salah satunya menggali emas. Tapi ada sebuah bridgingnya aneh banget. Tapi ada sebuah berita yang hadir dari Kabupaten Sukabumi, di mana ada 2 warga yang terancam 5 tahun penjara dan denda 100 miliar karena menggali emas di tanah sendiri tanpa izin. Kejadiannya itu terjadi sebenarnya sudah lama.
Penggerebekannya juga terjadinya 10 September 2025 lalu. Kedua tersangka diketahui berinisial Eka dan UT. Keduanya bekerja sama, Eka menyiapkan alat dan pekerja, sementara UT menyediakan lokasi tambang. Secara manual, mereka menggali tanah sedalam 20-30 meter untuk mencari batuan yang diduga mengandung emas. Meski sempat memperoleh beberapa gram emas murni, aktivitas tersebut menimbulkan resiko besar terhadap keselamatan lingkungan, bla 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 bla. Dari lokasi, polisi menyita 33 karung material batuan bercampur tanah, 1 hammer lengkap dengan mata bor, yang 2 senter kepala, dan 1 pak sarung tangan. Bisa men begini? Maksudnya, gue kira butuh alat yang proper banget, ternyata enggak ya. Intinya ada orang ngegali emas di tanah sendiri, dipenjara dan didenda. Ini kemudian menimbulkan banyak sekali pertanyaan di internet yang menanyakan kayak, masa sih kok tanah sendiri dipenjara? Problemnya ternyata bukan di tanahnya punya siapa, tapi aktivitas pertambangan yang ilegal. Sumpah ini gue juga baru tahu sih sebenarnya. Jadi Indonesia itu punya yang namanya Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Miliar. Jadi karena mereka menggali, let's say membuat pertambangan di tempatnya mereka, itu melanggar hukum. Meskipun tanahnya dimiliki secara legal, kandungan mineral di dalamnya tidak otomatis menjadi hak pribadi. Harus ada izin resmi, harus ada siup, harus ada ina-inu bla bla bla, panjang lah. Yang mana ya lu harus ngurus itu ke pemerintah sederhananya. Setiap penemuan dan aktivitas penambangan harus melapor kepada negara. Apabila ingin mengolahnya harus memiliki izin resmi seperti IUP, IUPK maupun IPR, izin pertambangan rakyat. Udah sebenarnya itu aja problemnya. Kalau misalkan lu punya tanah, terus di dalam tanah lu menemukan harta karun, kayak katakanlah tiba-tiba lu nemu emas batangan 70 kilo gitu, katakanlah di bawah tanah, entah dari mana, lu juga harus mengikuti pasal 23 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana setiap warga negara wajib melaporkan penemuan harta karun yang ada di Indonesia. Kalau nggak ngelaporin, lu bisa dipenjara 5 tahun atau denda 500 juta. Ada juga ya. Jadi kayak, ya lu punya hak atas sebidang tanah, tapi apapun di dalamnya punya negara gitu. Seperti ya di luar negeri aja bro. Seperti ini, ada video dijelasin dari Law by Mike. Jadi ya sebenarnya ini perkara kita nggak ngerti aja sini. Karena gue pun juga baru yang tahu banget gitu loh. Maksudnya, oh nggak boleh ya gitu. Gue pikir boleh selama tanah kita, ternyata enggak. Jadi kalau misalkan lu ngegali tanah, tiba-tiba dalam tanah itu ada berlian 700 karat, berapa gram gitu, nggak semerta-merta langsung jadi punya lu men ternyata. Karena kan alasannya kata pemerintah kan, kalau misalkan nggak ada izin pertambangannya nanti bisa membahayakan, nanti ada lubang-lubang sisa galian yang bisa mencelakakan orang, ada risiko longsor, ada risiko kematian yang tidak diinginkan gitu-gitu kan. Makanya harus ada izinnya, ya kan? Harus ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya mah disegel aja, ya kan? Iya dong. Ya. Iya. Iya. Berapa banyak tambang-tambang di luar sana yang ilegal dan dimiliki oleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Wah, ke atas mah bukan tumpul, lunak. Kalau tumpul kan masih berasa sakit, men. Tajam kan nusuk. Tumpul tuh kayak ini tumpul nih, tapi kayak gini mah sakit. Lunak, kalau lunak kan kayak wing, balik lagi. Street fotografi. Nah ini dari kemarin di Twitter rame banget bro. Ih,
Seru. Semuanya bermula di Oktober 26. Ada orang nge-tweet ini, AI menciptakan lapangan kerja baru. Mungkin untuk mendukung AI atau gimana, gua nggak tahu intensi dari tweet ini awalnya. Tapi ini membahas tentang ada sebuah website, aplikasi, apalah itu, namanya PhotoYou. Jadi simpelnya, kan banyak nih tempat-tempat untuk lari-lari, olahraga, CFD, dan segala macamnya. Kalau lu lihat, itu ada beberapa fotografer yang menunggu untuk mengabadikan foto dari pelari-pelari ini, orang-orang yang lari di acara-acara tersebut. Nah, PhotoYou adalah sebuah aplikasi di mana fotografer bisa menaruh fotonya di situ untuk kemudian lu beli. Gini, gampangnya gini. Kita akan bikin gampang. Katakanlah ada fotografer A. Fotografer A ini dia pergi ke acara running, ke acara orang lari-lari, ke acara CFD, maraton atau apa. Terus dia akan ngefoto elu, kayak katakanlah lu adalah si B. Fotografer A akan ngefoto elu. Kemudian foto lu akan dia masukkan ke aplikasi atau software atau website yang namanya PhotoYou ini, di mana nantinya lu bisa ngebeli foto tersebut. Jadi transaksional nih. Ada fotografer ngefoto lu, kemudian kalau lu pengen ngebeli foto itu, lu bisa beli. Harganya variatif sekali, mulai dari 16.000. 17 ding, 16.900. Nah, problemnya adalah untuk registrasi atau mendaftar di website atau aplikasi PhotoYou ini, lu harus nge-scan muka lu. Lu harus mendaftarkan biometrik wajah elu nih, yang mana spesifik sekali dan hanya elu yang punya, ke dalam database dari aplikasi atau website tersebut. Nantinya setelah lu daftar, kan ketahuan nih muka lu kayak apa. Sama si websitenya atau aplikasinya akan dicarikan foto-foto yang sekiranya ada muka lu. Baru nanti kemudian lu akan menemukan foto-foto lu tersebut, lu pilih mana yang lu suka. Kalau lu suka, lu beli dengan harga yang variatif sekali. Problemnya adalah foto lu diambil tanpa izin. Ya, ada fotografer random aja nih ngefoto lu. Terus lu dimasukin ke database-nya mereka tanpa izin, tanpa konsen. Yang mana itu menimbulkan pertanyaan. Kok lu berani? Oke lah emang fotografer, tapi apakah memang hanya untuk dijual? Dan itu yang jadi pertanyaan. Takutnya, yang gue takutkan adalah di antara sekian banyak fotografer ini, ada satu orang aja yang bukan fotografer, yang hanyalah orang mesum, yang pengen ngefotoin cewek-cewek dengan alasan kayak, oh nanti saya jual di PhotoYou, padahal enggak. Gimana kalau kayak gitu? Foto itu akan dibawa ke rumahnya, yang mana ntar dia akan melakukan apapun terhadap foto itu, foto elu. Kalaupun itu benar untuk dijual di PhotoYou, artinya foto lu bakal secara otomatis kedetek lewat AI facial recognition-nya mereka. Jadi kayak database muka lu, biometri muka lu akan ada dalam database di website mereka. Apakah lu konsen dengan itu? Apakah lu terima dengan itu? Atas sebuah foto yang lu nggak tahu kapan diambilnya bahkan. Kalau misalkan foto lu kejual, yang mana itu artinya lu yang beli, copyright-nya nanti akan ketransfer ke pembeli. Kalau misalkan pembeli nggak mau bayar, itu bakal tetap ada di sistemnya PhotoYou dan berwatermark. Seperti ini. Artinya apa? Artinya ada memotret tanpa izin dan dijadikan model face recognition tanpa izin. Coba. Gini, gue juga nggak mau hipokrit dengan bilang ini nggak ada fungsinya. Ada fungsinya, oke lah. Banyak dari kita, ada beberapa orang Indonesia yang emang olahraga tuh nggak pengen olahraganya doang, tapi juga pengen jajan, pengen foto-foto, pengen ditaruh di sosial medianya. Oke, ada pasarnya, ada marketnya. Ada fotografer yang meluangkan waktu untuk memotret foto lu, taruh di database, lu kemudian beli foto itu kemudian lu bisa naikin ke
Instagram lu dan pamer ke temen-temen. Oke, ada yang kayak gitu. Tapi kan ada juga yang nggak pengen. Ada yang olahraga ya pengen olahraga aja. Ada yang sudah mati-matian menjaga privasinya supaya nggak keluar kemana-mana, nggak yang menyebar ke internet. IG-nya aja di private tapi tiba-tiba di foto orang sembarang kan. Dan kita kan nggak tahu apa yang fotografer ini lakukan dengan hasil jepretannya. Ini mohon maaf kalau rada sedikit seuzon ya, tapi ya gimana kan orang beda-beda. Yang diomongin adalah tentang etika, konsen, dan privacy. Ada yang ngasih lihat ini dari websitenya kan dia ada terms and agreement, ada how it works-nya, penjelasannya yang panjang sekali. Data biometrik wajah user dan data lokasi user dienkripsi oleh RoboU masing-masing. Enkripsi hanya bisa dibuka oleh RoboU user sendiri, sehingga data tidak bisa dibaca oleh engineer dan seluruh staf FotoU sekalipun. Pengecualian terhadap segelintir top level engineer untuk keperluan maintenance. Hah? Dan lu akan mempercayakan foto lu, meskipun ini cuma foto lari sih, tapi kan. Terus ada ini men, di websitenya, di salah satu poinnya ada batasan tanggung jawab. FotoU tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun akibat penggunaan kamu pada platform ini yang mungkin tidak diterbitkan secara hukum atau dibatasi oleh hukum yang berlaku. Kamu dengan ini menyatakan bahwa setiap kerugian akibat penggunaan kamu pada platform ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kamu dan FotoU tidak bertanggung jawab kepada kamu tentang segala kehilangan keuntungan, pendapatan, dan hal-hal ekonomi lainnya, segala kehilangan informasi dan data, segala kehilangan terkait niat baik dan peluang, segala kerugian langsung atau tidak langsung lainnya. Gua nggak ngerti-ngerti banget nih klausul ini gimana, tapi kayak meskipun di sini dijelaskan kita nggak bisa ngebeli foto orang lain karena specifically foto yang akan keluar ketika kita cari adalah foto-foto yang isinya muka kita. Orang tuh fokusnya terhadap si fotografernya jadinya dan jadi concern. Istri difoto dari belakang, jebret-jebret, ini creepy. Fotografer di jalan dikeluhkan, termasuk oleh Ismail Fahmi. Awalnya biasa-biasa aja, tapi lama-lama merasa terintimidasi. Ini bisa dimanfaatkan. Pura-pura jadi fotografer, lalu pakai foto buat bahan fantasi bahkan kejahatan. Damn, itu. Dan kita ya, sebenarnya kita tuh punya yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Gue tuh kan kadang gak suka sama Komdigi ya, Kominfo dan teman-temannya karena kebijakan-kebijakan dan apa yang mereka lakukan kadang aneh. Tapi untuk di perkara ini mereka sadar kalau itu tidak diperbolehkan dan akan kenakan hukum bagi fotografer potret warga tanpa izin. Jadi gampangnya ya FotoU tadi hilangin aja udah. Oh, yang fotografer pun ada yang mendukung, men. Oh, tapi ada yang kayak masuk dalam gua aja lah. Tapi ya gue ngeliat komen-komen di IG itu berbanding terbalik tau. Kayak mereka nggak peduli gitu, mereka yang setuju-setuju aja. Ributin foto tapi lupa mikirin mata yang lihat outfit ketat dan minim. Pada takut foto disalahgunakan tapi lupa kalau mata bisa kesimpan di ya. Simpelnya kalau nggak mau dipoto pakai kode aja, pro kontra masih ada. Tapi kalau saya santuy ya kali foto gue di save buat bacol, ganteng juga kagak ya. Enggak, jadi kayak ada beberapa orang yang mikirnya kayak selama itu di ruang publik boleh. Mungkin ada oknum pejabat yang kejepret waktu olahraga bukan dengan pasangannya ya. Biasanya sih yang tanpa izin ini larinya yang sama selingkuhannya. Ya. Kok ngarahnya ke sana? Nggak ada privacy di tempat umum. Rezim anti seni, uset. Berarti intinya ini adalah perdebatan kiri dan kanan ya? Maksudnya yang kiri ini tidak setuju dengan adanya orang moto-moto tanpa izin, muka ditaruh sebagai bahan belajarnya AI dan lain sebagainya, tapi ada yang kayak ya udah sih gitu aja repot banget gitu. Ya pada akhirnya ada yang setuju dan gak setuju lah men. Lu bisa tuliskan di kolom komentar di bawah kira-kira lu ada di pihak yang mana. Apakah lu oke dengan itu atau enggak?
Tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya, udah jam 7. Gue mau tidur, ngantuk. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan berarti. Selamat menikmati bulan November ini. Semoga November baik sama kita. Semoga apa-apa yang kita semogakan bisa diberikan jalannya. Ya, amin. Yuk, mari. Jangan lupa di like dulu videonya sebelum cabut. Subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan membership. Yuk, mari gas. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Love you so much. Nama gue Andri, sekian dan Komdigi ya sebenarnya untuk menaruh posisi di sini. Mereka menegakkan aturan dan hukum tentang undang-undang perlindungan data pribadi dan lain sebagainya. Oke lah, which is a good job gitu. Tapi akan susah untuk mereka melakukan itu karena orang pasti akan ngebawanya ke sini kayak Komdigi ngomong ke fotografer soal data pribadi, tapi data KTP orang-orang udah bocor, dia diem aja. Ya. Sulit. Oh, thank you.